Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersama-sama saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah, bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah doa malam ini. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan, pelanggaran kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami layak untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami pada malam hari ini, dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 244. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, bahkan melakukan perkara-perkara yang besar, membela kehidupan kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Berubah.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita aminkan pujian ini, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, sanggup melakukan perkara yang besar. Bahkan Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap hati yang terluka, setiap kesakitan. Tuhan mampu menyembuhkan. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Biarlah pujian ini menjadi iman kita semua yang ada pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta. Tuhan memelawat, Tuhan memberikan belas kasihannya tercurah atas bangsa dan kota kita. Sehingga apa yang terjadi saat ini, terkhusus untuk pandemi COVID-19, Tuhan boleh segera melalukan sehingga kehidupan boleh berjalan kembali seperti sedia kala. Kita doakan untuk aparat pemerintahan, untuk aparat kesehatan, aparat keamanan, kita doakan mereka, baik mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, juga Tuhan beri penghiburan dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara kita, persoalan kota kita di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan Tuhan, terlebih untuk jemaat Tuhan yang ada mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai gereja Tuhan di tempat ini, pelayan Tuhan, bahkan umat Tuhan yang ada semakin setia di dalam pengiringan akan Tuhan. Kita juga doakan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, para pelayan Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan, yang ada di luar kota sekalipun, kita doakan biar kiranya Tuhan terus menambahkan iman, kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan Yesus. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami akan bersatu hati untuk berdoa. Tuhan, satukan hati kami, dan terlebih dahulu Tuhan, Kau kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami. Apa yang sudah kami kerjakan pada hari ini, segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala dosa kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni, kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak datang di hadapan-Mu, sehingga doa-doa kami pada malam hari ini, doa syafaat kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami menyerahkan untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, GBBS Shalom Lamongan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada,
mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada diaken penatua, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pemberitaan firman-Mu, song leader, singer, pelayanan musik, juga penerima tamu, penerima jemaat, dan juga tim doa Tuhan, dan pelayan-pelayan-Mu baik yang melayani guru sekolah minggu maupun guru-guru CM, juga pelayan-pelayan-Mu yang ada di youth, yang di pria, di wanita. Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Saat-saat seperti ini biar kami tetap setia, semangat untuk melayani Engkau, bukan dengan kemampuan dan kekuatan kami sendiri, tapi Allah Roh Kudus-Mu terus menyertai, mengurapi, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan, Kau berkati, mulai dari kanak-kanak sekolah minggu, CM, youth Tuhan, sampai kepada mereka yang sudah lanjut usia. Anugerahi semua dengan tubuh yang sehat, rohani yang sehat, supaya dengan tubuh jiwa roh kami yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun keberadaan jemaat-Mu Tuhan, Kau mau terus menolong. Engkaulah andalan dan harapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Apapun yang keadaan yang dialami oleh jemaat-Mu, yang mungkin ada yang sakit, Tuhan Kau jamah, Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu kalau Bapak Andreas Suhanta yang hari Sabtu kemarin telah menjalani operasi tulang kakinya, dan kemarin sudah diizinkan oleh dokter pulang. Biar kiranya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong, bukan saja ikut campur tangan, tetapi Tuhan Yesus sudah ambil alih sepenuhnya, sehingga operasinya dapat berhasil dengan baik. Dan sekarang tinggal pemulihan. Tuhan terus bekerja sehingga secepatnya pulih, sehat tulangnya, sehat tubuhnya, dan juga sehat rohaninya, untuk boleh dibawa bersama-sama kami setia kepadamu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian juga anak-anak-Mu yang pada kesempatan malam ini ada yang mengalami Tuhan masalah dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin juga gajinya dipangkas dan lain sebagainya. Tuhan, Engkaulah yang terus menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau yang memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong tambahkan kesehatannya, usianya boleh bertambah, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan juga semakin dilimpahkan, sehingga di dalam usia yang sudah senja, usia yang sudah menuju ketua ini, Tuhan dapat merasakan dan menikmati akan kasih sayangnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami, untuk bangsa kami dan kota kami yang tercinta Lamongan ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, terlebih di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong supaya mereka-mereka yang ada di garis depan, baik di dalam segi keamanan, kesehatan, dalam kepemerintahan, pemimpin-pemimpin kami yang ada dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati, anugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, seperti Tuhan menganugerahi hikmat kepada hamba-Mu Salomo. Tuhan, Kau juga berikan hikmat kepada
pemimpin-pemimpin kami yang ada sehingga dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, biar kami semua masyarakat yang ada dan terlebih kami anak-anak-Mu juga boleh dapat menjadi contoh, menjadi masyarakat yang taat akan protokol kesehatan, memiliki disiplin yang tinggi, sehingga Tuhan kami semua masyarakat khususnya untuk yang di Lamongan ini supaya kami semua taat pada protokol kesehatan, menjaga hidup kami dalam kebersihan, kesehatan, bahkan menjaga jarak Tuhan, tidak ikut-ikutan bergerombol, berkerumun Tuhan, dan juga sering cuci tangan di mana-mana dan kemana kami berada. Kami terus pakai masker sehingga Tuhan virus-virus bukan saja virus corona, virus-virus yang lain pun tidak masuk di dalam tubuh kami, sehingga kami memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga Tuhan khususnya untuk Kota Lamongan Tuhan, yang sebentar juga nanti pada bulan Desember akan ada pilkada pemilihan bupati dan wakilnya. Tuhan tolong kiranya seluruh kota, seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini yang serentak melakukannya, Tuhan Engkau turut bekerja sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Segala kerusuhan Tuhan singkirkan, Engkau berikan keamanan, kerukunan, sehingga kota kami ini boleh aman, tentram, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Dan pada kesempatan malam hari ini kami sebentar akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, saat-saat seperti ini kami membutuhkan firman-Mu, dan dengan firman-Mu lah Tuhan kami boleh kuat. Dengan firman-Mu kami boleh mampu untuk mengatasi semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Dan dengan firman-Mu kami boleh terus hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa jadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Nah, kami berdoa, mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita dapat kembali datang sujud menyembah di bawah kaki Tuhan, meskipun di tempat yang berbeda, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh sujud menyembah di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita mau merenungkan dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Maleakhi pasal yang pertama
ayat 2 sampai dengan yang kelima. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali keruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Amin. Di sini dalam perikop Tuhan mengasihi Israel. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Allah mengasihi umat-Nya. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di situ Tuhan telah menyatakan kepada umat-Nya yaitu Israel, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Ya. Tuhan telah begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan bukan hanya menyatakan dengan perkataan saja, tetapi telah dibuktikan bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Tuhan begitu rupa menyertai bangsa ini, bahkan mengasihi bangsa ini. Sekalipun bangsa ini banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan, sering memberontak, sering melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi Allah masih mengasihi. Ya. Allah tetap tegas, tidak mau dipermainkan. Ketika bangsa ini tidak bertobat, pasti ada sebuah penghukuman, ada sebuah didikan dan penghajaran. Tetapi Tuhan tetap dalam lingkup mengasihi bangsa ini. Terbukti bangsa ini tetap dipelihara sampai ke tanah perjanjian di negeri Kanaan. Kalau saja Allah tidak memelihara, tentunya Tuhan akan membinasakan bangsa ini. Bangsa ini tentu tidak ada lagi di muka bumi, tetapi buktinya bangsa ini tetap eksis, ya, bahkan hingga saat ini Tuhan masih memakai bangsa ini untuk memperlihatkan bagaimana Allah mengasihi bangsa ini. Tetapi apa yang menjadi respon dari bangsa ini? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, ya. Allah sudah memberikan pernyataan bahwa mengasihinya, tetapi direspon dengan sangat sinis. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Memang dalam masa sulit seringkali kita merasa seolah Tuhan tidak mengasihi kita. Kita sulit merasakan kasih Allah karena terjebak pada situasi sulit masa kini. Bangsa Israel pun mengalami hal demikian ketika mengalami masa yang sulit, ya, bangsa ini lalu bersungut-sungut, dengan mudahnya bersungut-sungut, bahkan mempertanyakan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dalam situasi sulit seperti yang dialami Israel, seharusnya pernyataan Allah mengasihi mereka dapat menyejukkan hati dan membesarkan harapan. Ya. Aku mengasihi
kamu firman Tuhan. Harusnya ini menjadi sebuah penghiburan di masa-masa sulit pada saat itu. Seharusnya hal ini menjadi kekuatan bagi kehidupan bangsa Israel dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi justru yang menggema adalah respon sinis. Apa buktinya? Ya, yaitu dengan berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Apa buktinya? Terkadang kehidupan kita pun terjebak seperti bangsa Israel ini. Respon kita menjadi sinis, menganggap Tuhan tidak bekerja dalam situasi sulit, dalam keadaan yang tidak mengenakkan dalam kehidupan ini. Kita menganggap kasih Allah itu berangsur-angsur hilang ketika keadaan menjadi sulit, ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita jangan memandang kasih Tuhan hanya sebatas keadaan yang nyaman, aman, tentram, ya. Kalau keadaannya aman, tentram, sehat, kuat, itu berarti Tuhan mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita ketika mengalami permasalahan, yang satu belum selesai, ganti yang lain, lalu kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita, Tuhan tidak lagi menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tentulah tidak demikian. Tuhan tetap mengasihi umat-Nya, mengasihi kita, memelihara kehidupan kita. Hanya saja memang terkadang Tuhan mengizinkan umat-Nya itu mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, mengalami masa-masa sulit, ya, supaya umat-Nya itu dapat melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Ya. Kalau kita terus dalam keadaan aman, nyaman, tidak ada teguran, tidak ada didikan, ya, biasanya manusia itu menyeleweng, ya, maksudnya jalannya tidak lagi lurus karena saking enaknya, akhirnya jalannya itu menyimpang dari jalur yang semestinya. Seperti ketika kalau kita berjalan di jalan tol yang panjang, ya, dari Jawa Timur menuju Jawa Barat, ya, lewat jalan tol yang panjang, kalau kita tancap gas terus 100 km per jam, karena jalannya lurus, jalannya relatif mulus tanpa halangan, ya, meskipun jalan yang ada agak sedikit gelombang, tetapi termasuk relatif jalan yang baik. Ya, kalau kita terus berjam-jam, 4 jam lebih, 5 jam, 6 jam terus kita berjalan, ya, tentunya kita akan lama-lama jenuh dan ngantuk, ya. Tetapi berbeda kalau kita melewat jalan biasa, jalan yang apalagi jalan yang macet, ya, itu nggak bakalan menyebabkan kita ngantuk, ya. Jalan yang normal, yang banyak halangan, harus mengerem, ya, gas, rem, gas. Kalau jalan tol kan gas terus, ya, lama-lama bisa ngantuk dan terjadi kecelakaan. Tetapi kalau jalannya normal, kita akan berkonsentrasi penuh sehingga kita tetap berada di jalur yang benar. Demikian kehidupan kita. Kalau kita diizinkan Tuhan dalam keadaan yang sulit, itu berarti bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan membawa kita
untuk supaya kita lebih cakap dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Supaya kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan, sehingga kita lebih terlatih dalam kehidupan ini dan semakin mendekat kepada Tuhan tentunya. Israel harusnya menengok ke belakang kepada sejarah mereka dengan melihat berulang kali kasih Tuhan yang dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan dengan pemilihannya atas Yakub atau Israel dan penolakannya atas Esau atau Edom di ayat 2 yang bagian C itu ya. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Untuk membuktikan kasihnya kepada Israel, Tuhan menunjukkan ya bahwa bagaimana ketika kehidupan yang tidak mendapatkan kasihnya Tuhan, yaitu tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Di sini dinyatakan bagaimana Allah tidak berkenan kepada Edom. Yakub dipilih bukan karena karakternya lebih baik dari Esau, tapi semua ini berdasarkan kedaulatan Allah semata-mata. Setidaknya Edom yang berupaya bangkit dari keterpurukan mereka, namun tidak sungguh bertobat, akan dibinasakan. Ketika Allah murka, maka kehidupan manusia ini tidak dapat dibangun. Sekalipun ada usaha, ada upaya, tetapi kalau Allah sudah tidak berkenan, Allah sudah marah, maka apa yang coba dicapai oleh manusia itu tidak akan terlaksana, ya. Seperti Edom ini. Sehingga orang menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Seharusnya bangsa Israel ini bersyukur melihat kenyataan yang ada, karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang membuat bangsa ini seharusnya semakin bersyukur, ya. Tetapi kita melihat bangsa ini keras kepala, dia selalu bersungut-sungut dan bersungut-sungut ketika kesesakan terjadi, ketika sesuatu hal itu terjadi yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka bangsa ini selalu marah dan protes kepada Tuhan. Israel dipanggil untuk mengimani kembali kasih dan kepeduliannya dengan mengantisipasi penggenapan janji Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ayat yang kelima, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Kasih Tuhan, keperkasaan Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak berkenan, murka Tuhan, itu akan menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Ya. Jangan mengukur kasih Allah hanya dengan situasi aman dan nyaman masa kini. Lihat ke belakang pada tindakan kasih Allah
melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita harusnya bersyukur kepada Tuhan meskipun mungkin saat ini situasi yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi masih dalam masa pandemi, masih harus berjaga-jaga, berjaga jarak, berjaga kesehatan, tidak pergi keluar kalau tidak penting, ya, tidak bisa sebebas sebelum pandemi berlangsung, ya. Kita tentunya menginginkan keadaan yang ideal seperti sebelum masa pandemi. Meskipun demikian, kita harus tetap bersyukur, ya, karena Allah telah memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Lihatlah ke belakang, janganlah lihat hanya saat ini, saat masa pandemi atau saat masa di mana kita mengalami kesusahan, mengalami kesesakan. Tetapi lihatlah waktu-waktu yang lalu, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Itu jangan pernah kita hapus dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah itu tertulis dalam hati kita untuk supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan di masa-masa kesesakan, di masa-masa sulit, di masa-masa ketika kita berhadapan dengan tantangan dan rintangan, di mana seluruh upaya dan daya kita harus kita kerahkan. Janganlah kita menjadi putus asa, tetapi pandanglah Tuhan, lihatlah pertolongannya yang telah diperbuatnya di masa lalu. Itu juga akan Tuhan lakukan atau kerjakan di dalam kehidupan kita di saat ini maupun di saat yang akan datang. Oleh sebab itu, mari kita jangan mengukur kasih Allah hanya dengan situasi aman dan nyaman di masa kini, tetapi di masa yang tidak aman, di masa yang Tuhan izinkan sesuatu hal yang sakit dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang menyakitkan dalam diri kita, kita janganlah bersungut-sungut, tetapi lihatlah makna atau lihatlah hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena sungguh Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita. Allah memberikan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita bersikap sinis kepada Tuhan. Apa buktinya Allah mengasihi kami, Allah mengasihi kita bersama. Allah telah membuktikannya, pengorbanannya di kayu salib. Tanpa pengorbanan di kayu salib, tentu kita umat manusia tidak memiliki harapan. Kita semua akan binasa, ya. Oleh sebab itu mengapa Kristus disebut juru selamat? Oleh karena Kristus telah mati di kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia. Kita yang seharusnya tidak memiliki harapan untuk masuk surga oleh karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia pun berdosa, ya. Seluruh keturunannya pun berdosa, dan upah dosa adalah maut. Kita semua seharusnya menghadapi maut, tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya melimpahkan kita sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menebus dosa umat manusia seluruh dunia. Tuhan datang ke dunia bukan menurunkan agama, tetapi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, tetapi mendapatkan
kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita yang mendapat kasih karunia-Nya Tuhan, peliharalah kasih karunia-Nya Tuhan itu, dan teruslah kita harus melakukan ucapan syukur, teruslah kita melakukan hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengagungkan Dia, bermazmur bagi nama-Nya, dan teruslah kita berdoa, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kadang-kala kita tidak dapat merasakan kasih Tuhan selain melihat situasi sulit saat ini, yaitu karena kita terlalu disibukkan oleh hal-hal yang duniawi, ya. Kita tidak ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, ya, berkontemplasi atau merenung bagaimana kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita menganggap hal-hal yang baik yang datang dalam kehidupan kita itu sesuatu hal yang biasa dan lumrah. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita merenung tentang Tuhan, maka kita akan dapat berpikir bahwa hal-hal yang baik yang datang pada kehidupan kita itu semua oleh karena kasih-Nya Tuhan, oleh karena cintanya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tanpa pertolongannya tentu hal-hal yang baik itu tidak akan bisa datang. Hal-hal yang baik itu akan lari dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Edom ini, ya. Sekalipun sudah berusaha melakukan hal yang baik, tetapi Tuhan merobohkannya karena Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu, mari apa yang menjadi keberhasilan kita dalam kehidupan di dunia ini, lihatlah itu, pandanglah itu sebagai kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah berpikir semua itu hanya oleh karena kuat dan gagah keperkasaan kita. Kita sehat pun itu juga berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah mengusahakan untuk sehat, untuk berolahraga, untuk minum vitamin, tetapi masih ada saja sakit, ya, atau mungkin mengalami hal-hal yang lain. Tapi kita bersyukur, kita sudah berusaha dan usaha kita berhasil, itu merupakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita jangan menunggu berkat yang spektakuler, mendapat undian 1 miliar, mendapat undian mobil BMW, Mercy dan lain sebagainya, kita baru bisa merasakan, oh ini berkat Tuhan. Tidaklah demikian. Tentu dari hal-hal yang kecil, tetapi hal-hal yang kecil itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya. Seperti kesehatan, itu kelihatannya sepele, tetapi kalau ketika kita tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi ritme kehidupan kita. Kita yang tadinya bisa bekerja karena tidak sehat, maka kita akan berhenti bekerja atau harus istirahat sejenak. Syukurilah dari hal-hal yang kecil sehingga kita bisa semakin dekat kepada Tuhan dan kita semakin bisa merasakan cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan cintanya Tuhan, mari kita pun harus mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan sepelekan kasih Tuhan. Kita sudah menerima anugerahnya, mari kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Mari kita kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Janganlah kita merespon sinis terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan ini, tetapi mari kita boleh merasakannya melalui perenungan kita, melalui kita merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya dalam kehidupan ini,
sehingga kita dapat melihat dengan jelas bahwa sungguh Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah itu tetap menyertai kita dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak enak. Tetap ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang selalu bersyukur dan selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama berdoa malam. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sungguh Kau Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendirian. Sekalipun kami mungkin saat ini mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, tetapi pertolongan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami bersama. Di dalam situasi yang tidak enak, ada hal-hal yang baik yang tetap Kau titipkan dalam kehidupan kami bersama, sehingga kami melihat bahwa sungguh jikalau bukan Tuhan yang menolong, jikalau bukan Tuhan yang menopang kehidupan ini, maka kehidupan kami akan menjadi binasa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin peka terhadap kasih dan kemurahan-Mu. Kami tidak menjadi bebal, kami tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi menjadi orang-orang yang semakin peka akan kasih-Mu, sehingga kami semakin mudah untuk bersyukur, semakin mudah untuk menaikkan ucapan syukur ke hadirat-Mu, sehingga Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan uraian kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu terus mendidik kami, berbisik, memberikan hikmat marifat yang dari surga, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti doa malam pada hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi kerinduannya Kau mau kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Apa yang menjadi beban beratnya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang mengetahui apa yang menjadi isi hatinya, sehingga Tuhan, biarlah Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kepuasan batin, Engkau memberikan hal yang baik dalam kehidupannya, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, kami syukuri doa malam pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam besok pukul 6:30 malam sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.